warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada modul 8 topik yang pertama, yaitu pendekatan perancangan berorientasi objek. Ya. Nah, ini terkait dengan PBO ya tentunya. Nah, konsep dasar pendekatan berorientasi objek itu adalah pendekatan berorientasi objek. Ini adalah suatu teknik atau cara dalam melihat permasalahan di dalam sebuah sistem, baik itu perangkat lunak, perangkat sistem informasi, atau sistem lainnya. Kemudian, konsep yang kedua memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Nah, orientasi objek adalah suatu strategi untuk mengorganisasikan sistem sebagai koleksi dari interaksi objek-objek yang menggabungkan data dan perilaku. Nah, selanjutnya, sistem berorientasi objek merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan berdasarkan metode berorientasi objek adalah sebuah sistem yang komponennya dibungkus dienkapsulasi menjadi kelompok data dan fungsi. Nah, setiap komponen dalam sistem tersebut dapat mewarisi atribut dan sifat komponen lainnya yang dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, karakteristiknya di sini ada abstraksi. Nah, prinsip untuk abstraksi ini adalah prinsip untuk merepresentasikan dunia nyata yang kompleks menjadi suatu bentuk model yang sederhana. Kemudian ada enkapsulasi, ini pembungkusan atribut data dan layanan ya. Lalu ada pewarisan atau inheritance, ini mekanisme yang memungkinkan suatu objek mewarisi sebagian atau seluruh definisi dan objek lainnya dan sebagian dari dirinya. Nah, tipe objek ini ada reusability, ada generalisasi dan spesialisasi, ada komunikasi antar objek, dan polymorphism. Nah, reusability adalah pemanfaatan kembali objek yang sudah didefinisikan. Sedangkan generalisasi dan spesialisasi adalah menunjukkan hubungan antar kelas dan objek yang umum dengan kelas dan objek yang khusus. Lalu komunikasi antar objek di sini adalah komunikasi antar objek yang dilakukan lewat pesan, message yang dikirim dan satu objek ke objek lainnya. Nah, selanjutnya ada polymorphism, itu kemampuan suatu objek untuk digunakan di banyak tujuan yang berbeda. Nah, lalu metodologi berorientasi objek ini adalah diantaranya strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Lalu, ini juga termasuk cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis, yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas yang meliputi rangkaian aktivitas analisis berorientasi objek, perancangan berorientasi objek, pemrograman berorientasi objek, dan pengujian berorientasi objek. Nah, metode berorientasi objek banyak dipilih karena metodologi lama banyak menimbulkan masalah. Ini ada contoh kasusnya ya. Nah, keuntungannya dalam menggunakan metodologi berorientasi objek, yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua kecepatan pengembangan, dan yang ketiga kemudahan pemeliharaan. Kemudian adanya konsistensi juga meningkatkan kualitas perangkat lunak. Nah, pengertian objek dan kelas di sini ya. Kelas adalah kumpulan dari objek-objek dengan karakteristik sama. Kelas merupakan definisi statis. Sebuah kelas akan mempunyai sifat atribut dan kelakuan. Suatu kelas dapat diturunkan dari kelas yang lain di mana atribut dan kelas semula dapat diwariskan ke kelas yang baru. Nah, secara teknis, kelas adalah sebuah struktur tertentu. Kelas merupakan bentuk struktur pada kode program yang menggunakan metodologi berorientasi objek. Nah, sedangkan objek adalah abstraksi dan sesuatu yang mewakili dunia nyata, seperti benda, manusia, satuan organisasi, tempat kejadian, struktur status, atau hal lain-lain yang bersifat abstrak. Kemudian objek merupakan suatu entitas yang mampu menyimpan informasi status dan mempunyai operasi kelakuan yang dapat diterapkan atau dapat berpengaruh pada status objeknya. Objek juga mempunyai siklus hidup, yaitu diciptakan, dimanipulasi, dan dihancurkan. Oke, ini nanti bisa dicek lagi ya. Nah, ilustrasi kelas dan objek. Nah, ini ada kelas dan ini ada objek. Nah, kalau kelas ini atribut-atributnya, dan objek ini seperti ini ya. Jadi, runtime saat program dieksekusi dia akan menjadi objek. Jadi, pertama dia akan menjadi kelas dulu, kemudian diubah oleh kode bahasa mesin, maka dia akan menjadi sebuah objek. Kemudian ada enkapsulasi,
Ini bisa disebut sebagai bungkusan. Enkapsulasi ini diimplementasikan ke dalam sebuah kelas. Di dalam sebuah kelas terdiri atas atribut dan metode yang dibungkus dalam suatu kelas. Enkapsulasi pada sebuah kelas bertujuan untuk melindungi atribut dan metode-metode yang ada di dalam kelas agar tidak sembarangan diakses oleh kelas lain. Atribut dari sebuah kelas adalah variabel global yang dimiliki oleh sebuah kelas. Atribut dapat berupa nilai atau objek elemen data yang dimiliki oleh objek dalam kelas objek. Atribut dipunyai secara individual oleh sebuah objek, misalnya berat, jenis, nama, dan sebagainya. Lalu ada operasi atau metode. Operasi atau metode pada sebuah kelas hampir sama dengan fungsi atau prosedur pada metodologi struktural. Sebuah kelas boleh memiliki lebih dari satu metode. Kemudian operasi atau metode merupakan fungsi atau transformasi yang dapat dilakukan terhadap objek atau dilakukan oleh objek. Metode atau operasi dapat berasal dari event, aktivitas atau aksi keadaan, lalu ada fungsi, dan contohnya adalah read, write, move, dan copy. Terakhir ada package. Package adalah sebuah kontainer atau kemasan yang dapat digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas sehingga memungkinkan beberapa kelas yang bernama sama disimpan dalam package yang berbeda. Ini ilustrasinya package. Ya. Demikian materinya tentang objek ya.